paling mulia secara mutlak ini disebutkan oleh para ulama kita dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan, keajaiban-keajaiban yang bisa kita ambil atau bisa kita dapatkan ketika kita memasuki momen Ramadan ini. Nah, inilah kita akan bahas pada kesempatan ini, dan kita akan berupaya untuk membagi dalam beberapa tema pembahasan. Ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup, insyaallah. Ya, di sini ada 11 tema pembahasan. Ya, kita lihat yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan ketakwaan. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah dan mujahadah. Yang ketiga, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Yang keempat, bulan Ramadan merupakan syahrul tazkiyah, ya, bulan untuk mensucikan jiwa kita. Yang kelima, bulan mustajab. Bulan Ramadan merupakan bulan mustajab di mana banyak doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bulan maghfirah, bulan ampunan. Yang ketujuh, bulan keberkahan. Bulan Ramadan merupakan momen untuk mendapatkan dan meraih berbagai macam keberkahan di dalamnya. Yang kedelapan, bulan kesabaran dan kedisiplinan. Ya, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, mendidik kita bagaimana menjadi orang yang sabar dan memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam hidup ini. Kemudian yang kesembilan, bulan tersebarnya rezeki. Tersebarnya rezeki di sini, ya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini dan membuka hati-hati para hambanya untuk banyak bersedekah. Yang ke-10, bulan Ramadan merupakan bulan terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Yang ke-11, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ke-12, bulan Ramadan merupakan bulan dengan beri manfaat buat tubuh dan fisik orang yang melaksanakan ibadah puasa. Baik. Ini kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, bulan Ramadan disebut dengan bulan ketakwaan, syahrul taqwa. Ya. Ya, kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan atau momen untuk melaksanakan ibadah puasa, maka hikmah yang terbesar dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah supaya seorang hamba ini sampai pada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dalam firman-Nya yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa dengan kewajiban disebut dengan fardhu ain. Ya, fardhu ain ini maksudnya adalah kewajiban atas setiap individu dari umat Islam selama tidak memiliki uzur atau halangan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika datang bulan Ramadan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, kecuali kalau ada uzurnya, misalnya sakit atau musafir, ya, maka nanti dibahas dalam pembahasan fikih. Mereka memiliki uzur, halangan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi memiliki kewajiban untuk menggantinya atau mengqadha di luar bulan Ramadan. Namun dalam ayat ini endingnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, begitu juga orang-orang sebelum kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala
mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa itu adalah bagaimana seorang muslim pada dirinya terbentuk karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama kita memiliki banyak definisi tentang ketakwaan tersebut, ya. Di antaranya ada yang mengatakan ketakwaan itu adalah antaj'al bainaka wa baina iqaballahi wiqayatun. Ya, ketika engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu ada tameng, ada penghalang. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, seorang yang bertakwa itu ketika dia melihat potensi dirinya untuk melakukan suatu keburukan, maka dia akan berusaha untuk menekan jiwanya itu supaya tidak mengikuti keinginannya untuk cenderung pada keburukan tersebut, apalagi mengerjakan keburukan tersebut. Ya, maka dia punya tameng, dia punya rem. Ya, ketika hendak melakukan suatu kemaksiatan, maka dia berusaha untuk menahan dirinya supaya tidak terjatuh dalam kemaksiatan tersebut. Ya. Ada juga yang ulama mengatakan ketakwaan itu adalah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, ya. Di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, dan semata-mata karena takut dari hukuman atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari ketakwaan, ya. Orang yang melaksanakan suatu kebaikan, suatu ketaatan yang dilandasi dengan adanya motivasi untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang melaksanakan suatu kebaikan hanya karena semata-mata ingin dipuji misalnya, ya, atau hanya takut dicelah oleh manusia ketika dia melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan kemaksiatan karena takut dicelah, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan orang yang bertakwa. Ya, sekalipun itu dalam pandangan manusia adalah suatu kebaikan, tapi orang yang bertakwa dia melandasi segala macam aktivitasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik dia ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan atau dia meninggalkan segala macam larangan-larangan, itu semuanya dilandaskan dengan lillahi taala. Karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menghindari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita ingin dapatkan di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai datang bulan Ramadan kemudian tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah, atau juga berketerusan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah musibah bagi seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, syahrul fadilah yang penuh dengan keutamaan, lalu tidak ada perubahan dalam jiwanya, tidak ada perubahan dalam dirinya sampai terlewatkan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah dan mujahadah. Bulan tarbiyah, ya, dikatakan bulan tarbiyah karena bulan Ramadan adalah momen bagi seorang muslim untuk menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih berkarakter sebagai seorang muslim yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Jadi, tadi saya sebutkan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak serta-merta derajat itu bisa kita capai kecuali sebelumnya itu kita lewati dengan bagaimana kita mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang berkarakter sebagai jiwa yang memiliki karakter yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikatakan, kenapa dikatakan syahrut tarbiyah? Karena di bulan Ramadan ini juga kita mengendalikan diri kita. Ya. Bermujahadah dalamnya. Mulai dari bangun malam,
ya, atau paling tidak kita melaksanakan salat tarawih, atau kalau ada yang menyempatkan diri untuk melaksanakan salat tahajud, maka itu bagus. Kemudian dalamnya ada mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang zuhud dengan adanya ibadah puasa, melaksanakan salat berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang mana hal ini akan mengundang hidayah dan cahaya cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Itu sesungguhnya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Ya, berjihad di sini bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, dalam mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan itu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bermujahadah dalam hidupnya. Ketika datang bulan Ramadan, kita berupaya untuk menempa diri kita, ya, supaya memiliki karakter yang kuat, karakter yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, dan kita berupaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan peluang-peluang tersebut, ya, membukakan jalan-jalan kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Nah, ini membutuhkan tekad, ada azam yang kuat dalam hati kita, dalam jiwa kita, untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Ya, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Syahrul Quran. Ya, kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus. Ya. Menurunkan Al-Quran sekaligus. Ya. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, ya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terjemahnya lebihnya. Jadi bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wal furqan sebagai pembeda antara hak dan batil. Ya. Bayyinati minal huda. Ini juga adalah penjelasan-penjelasan daripada petunjuk-petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surat Dukhan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan para ulama mengatakan, ini maksud dengan malam keberkahan di sini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dengan momen itu, maka bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Ya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang tidak boleh terpisahkan dari Al-Quran. Dalam artian bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, maka hendaknya seorang muslim berupaya untuk memfokuskan dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah dengan memperbanyak membaca Al-Quran? Ya, mudah-mudahan kita punya program dalam satu bulan itu, punya target minimal kita selesaikan satu kali khatam. Ya, satu hari kita berupaya selesaikan misalnya 1 juz. Ya, kalau 30 hari berarti 30 juz. Ya, kita berupaya bisa selesaikan satu Al-Quran atau sampai khatam, ya, 30 juz dalam satu bulan. Nah, kemudian di samping itu pula kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya dalam ibadah-ibadah salat kita. Kita berupaya untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, mentadabburinya, ya, dan berupaya untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kalau perlu kita menghafalkan yang mampu kita hafalkan dari Al-Quran. Nah, ini semua adalah momen bagi kita di bulan Ramadan untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau kita membaca bagaimana pengalaman daripada
ulama terdahulu, ya misalnya Imam Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan maka beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Artinya dalam satu hari beliau khatamkan 2 kali, 1 kali di siang harinya, 1 kali di malam harinya dalam salat tahajudnya atau salat malamnya. Imam Malik misalnya ketika datang bulan Ramadan, maka beliau menutup semua majlis-majlis ilmunya, tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan hadis, dan fokus mengambil mushaf dan langsung membaca Al-Quran dari mushaf, yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Baik. Yang keempat, ya, bulan tazkiyah. Ya, bulan tazkiyah, bulan mensucikan diri kita. Bulan Ramadan, momen bagi seorang muslim untuk senantiasa membersihkan jiwanya. Ya, karena puasa yang kita kerjakan juga adalah puasa yang atau ibadah yang membantu diri kita untuk mensucikan jiwa kita, melatih dan membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela, serta membiasakan hal tersebut. Ya, terbiasa untuk menjaga diri dari akhlak yang buruk dan membiasakan diri kita untuk melakukan atau mengisi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di samping itu juga puasa membuat orang mengakui akan kelemahan dan kekurangan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan rasa syukur dan kepedulian sosial, ya, dengan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ya. Di satu sisi sebagian orang mengatakan bahwasanya ibadah puasa itu membantu kita untuk mempertajam kecerdasan spiritual kita, ya, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah puasa kita banyak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kondisi jiwa kita itu jauh lebih bersih dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Apalagi ketika melaksanakan ibadah puasa ini, memang Rasulullah SAW mempertegas bahwasanya berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi berpuasa itu bagaimana seorang muslim bisa menahan dirinya dari berbagai macam perkara-perkara yang bersifat akhlak yang buruk. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, ketika berpuasa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan terhadap puasanya itu, sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Jadi orang yang berpuasa secara fisik, secara lahiriah, dia meninggalkan makan dan minum, tapi ketika dia bisa mengontrol dirinya dari akhlak yang tidak baik itu, dia tidak bisa menjaga mulutnya, tidak menjaga anggota badannya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi secara hukum fikih puasanya itu sah, tapi Allah tidak memberikan pahala dari puasanya itu. Kenapa? Karena tidak mampu menjaga diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka orang yang berpuasa betul-betul melaksanakan ibadah puasa secara hakiki, di samping dia menahan lapar dan dahaga, maka dia juga berusaha untuk menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang kurang baik. Nah, di sisi juga itu, di sisi lain juga puasa menumbuhkan kepedulian sosial. Ya, kenapa? Karena orang yang berpuasa itu merasakan bagaimana orang kalau kelaparan, sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya ketika dalam kondisi kelaparan, sehingga hatinya itu akan tergerak untuk membantu saudaranya yang dalam kondisi lapar atau kelaparan atau butuh kebutuhan yang lain, ya, sehingga hal ini yang mempermudah bagi kita untuk ringan tangan dalam membantu saudara kita yang membutuhkan. Ini semuanya bagian daripada proses tazkiyatun nafs, ya, dalam mensucikan jiwa kita. Kemudian selanjutnya, bulan Ramadan merupakan bulan mustajab. Bulan mustajab dalam artian adalah doa-doa kita adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ya, bahkan
Sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan itu sepenuhnya adalah bulan mustajab, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa daripada para hambanya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya, Allah sangat dekat dengan hambanya. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Ya. Ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian, sebenarnya ulama tafsir mengatakan ayat ini sangat dia sangat ajaib. Ya. Kenapa dikatakan sangat ajaib? Karena Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, maksudnya sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang bulan Ramadan dan puasa. Kemudian setelah ayat ini juga Allah membahas tentang bulan Ramadan dan bulan berpuasa. Hal yang berkaitan dengan puasa dan iktikaf. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat di antara ayat-ayat ini berkaitan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan rahasianya ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu memang adalah bulan mustajab. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi seorang hamba untuk diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya seorang hamba memanfaatkan momen Ramadan tersebut untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi momen itu adalah momen melaksanakan ibadah puasa. Dan doanya orang yang berpuasa pun adalah termasuk doa yang makbul. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat, da'watus sha'im wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ya. Jadi beliau bersabda ada 3 macam doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa, doanya musafir, orang yang bepergian, dan doanya orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu kondisi yang mustajab untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apalagi di penghujung pelaksanaan ibadah puasa itu ketika kita hendak berbuka puasa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempertegas dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Ya, sesungguhnya orang yang melaksanakan ibadah puasa ketika dia berbuka puasa, maka dia memiliki seruan, ya, memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita manfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk memperbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Kita berdoa kepada Allah, ya, dalam hal berkaitan dengan urusan dunia kita, apakah dilancarkan rezeki kita, diberikan kemudahan untuk menempuh masa kuliah kita misalnya dan seterusnya, boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi berkaitan dengan urusan akhirat kita. Ya, kita diberikan kekuatan iman, diteguhkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atasnya. Ya, kemudian begitu juga berkaitan dengan ketika di akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa neraka, dijauhkan dari siksa kubur dan seterusnya. Kita perbanyak di bulan Ramadan. Ya. Nah, kemudian bulan Ramadan merupakan syahrul maghfirah. Ya, bulan maghfirah. Maghfirah artinya ampunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah ampunannya kepada hamba-hambanya. Di antara hadis yang mendukung hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang didasari dengan keimanan dan mengharapkan ridho dan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa dan betul-betul dia dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata berharap ya ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, ya, maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jaminan bahwasanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, yang terlalu di sini kan ya segala dosa yang kita kerjakan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ulama kita memberikan penegasan bahwasanya diampuni di sini adalah semua dosa-dosa kecil kita yang kadang kita luput dan lalai dari mengingatnya dan kita lupa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perantara melaksanakan ibadah puasa seperti inilah yang akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu itu. Adapun dosa-dosa besar, maka dia membutuhkan taubat khusus, taubatan nasuhah di sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besar tersebut. Tapi kalau dosa-dosa kecil ya yang kita juga susah lepas dari namanya dosa-dosa kecil ini, maka dengan perantara melaksanakan ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, salawatul khams wal umratu ila al umrah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Ya, salat 5 waktu dari umrah ke umrah, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi penghapus dosa di antara ibadah-ibadah itu ketika kita menghindari yang namanya dosa-dosa besar. Jadi semua amalan ini kalau kita maksimalkan ibadah kita di dalamnya, maka insya Allah akan menjadi penghapus dosa. Ya, dosa kita setahun yang lalu bahkan yang mungkin Ramadan sebelumnya sudah dihapuskan dosa-dosa kita, tapi kita berbuat dosa kembali setelah bulan Ramadan yang lalu, ya, dengan dosa-dosa kecil, nanti datang bulan Ramadan ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah syaitan akan berputus asa dengan datangnya bulan Ramadan. Kata para ulama kita, ketika datang bulan Ramadan, maka syaitan itu akan berputus asa. Kenapa? Karena bulan Ramadan telah datang, yang mana sebelumnya 11 bulan sebelumnya syaitan ini telah begitu gigih bersungguh-sungguh dalam menggoda anak Adam bagaimana supaya dia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tiba-tiba datang bulan Ramadan, hanya dengan berpuasa 1 bulan, maka dosa-dosanya yang telah dikerjakan selama 11 bulan yang lalu itu langsung diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan, syahrul barakah. Ya. Kenapa dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena bulan Ramadan ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala daripada amal soleh. Ya. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, ya, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, maka nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Jadi amalan sunnah kita di bulan Ramadan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sama dengan amal atau ibadah yang hukumnya wajib di luar bulan Ramadan. Jadi misalnya kita melaksanakan salat sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya itu sama dengan amal salat wajib di luar bulan Ramadan, ya, di luar bulan Ramadan. Ya. Dan barang siapa melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi orang yang melakukan satu kebaikan, satu kewajiban dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 70 kali lipat. Orang yang satu kali melaksanakan salat wajib di bulan Ramadan,
maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita itu 70 kali lipat. Ya, 70 kali sholat. Ya, 70 kali sholat. Nah, ini merupakan keberkahan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita memiliki amalan yang sedikit tapi besar, berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan keberkahan, ya. Karena para ulama kita mengatakan kata-kata berkah itu berasal dari kata al-birkah. Birkah itu adalah satu kolam yang besar atau kayak danau, ya, yang menampung air yang banyak. Nah, sementara dalam istilah ini kita katakan berkah itu adalah ziyadatul khair, yang bertambahnya kebaikan-kebaikan pada sesuatu, ya. Jadi ketika kita misalnya melakukan suatu amalan atau suatu aktivitas yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi manfaat yang didapatkan dari suatu aktivitas itu luar biasa, itu disebut dengan keberkahan. Ya, bukan keberkahan itu ketika dari sisi fisik dinilai begitu banyak, tapi dari sisi manfaatnya sedikit, ya. Karena banyak orang yang memiliki misalnya harta benda yang banyak dan seterusnya, tapi ketika manfaatnya sangat sedikit, itu menunjukkan bahwasanya itu tidak berberkah, ya. Banyak orang melakukan aktivitas ke sana kemari, tapi kurang manfaat dalam kehidupannya, berarti itu tidak berberkah. Tapi ketika ada orang yang dalam kehidupannya dia mungkin memiliki tidak banyak harta benda, tapi dia bisa dia bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain, itulah keberkahan dalam hidup, ya. Itu keberkahan dalam hidup. Ya, umur kita ketika kita banyak melakukan amal soleh dalam kehidupan kita, maka itulah yang menjadikan umur kita berberkah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya, banyak amal-amal kebaikannya dalam kehidupannya. Itu disebut dengan umur yang berberkah, ya. Maka bulan Ramadan ini satu bulan yang kita dapatkan di dalamnya. Kalau kita memaksimalkan dengan baik untuk beramal di dalamnya, maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita amalan-amalan yang secara lahir normal kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan. Baik. Bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran dan kedisiplinan. Bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, utamanya ibadah puasa yang kita kerjakan di dalamnya, itu melatih dan mendidik kita untuk menjadi pribadi atau memiliki pribadi untuk bersabar. Ya, kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, ya, kita dilatih bukan hanya untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita, tapi dilatih juga meninggalkan perkara-perkara yang bersifat mubah. Ya, jadi kita melaksanakan ibadah puasa tidak boleh makan dan minum, padahal makan dan minum itu hukumnya mubah. Hukum asalnya mubah, boleh kita makan dan minum sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ketika datang bulan Ramadan, kita dilatih bagaimana kita bisa bersabar, ya, untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah tersebut. Ya, sekaligus di sini ada proses untuk melatih diri kita untuk memiliki jiwa yang zuhud terhadap urusan dunia. Ya, jadi orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Bukan berarti dia lepas tangan dari urusan dunia. Ya, tapi orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak menggantungkan hidupnya dalam hatinya. Dia mengambil dari dunia ini sesuai dengan kebutuhannya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dunia dari kehidupannya, maka dia tidak akan begitu bersedih, dirundung kesedihan hanya karena hilang dunia dari tangannya. Kenapa? Karena bagi dia dunia bukanlah sesuatu menjadi tujuan dalam kehidupannya, tapi dia jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat, ya, mereka mengatakan dunia ini sekalipun berada di tangan kami, tapi dunia ini tidak akan masuk ke dalam hati kami. Ya, sehingga banyak di kalangan para sahabat yang kaya raya, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ketika dunia itu dibutuhkan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melepaskan dunia itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena mereka lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka selalu geluti di kehidupan dunia ini.
yang terkadang menipu, ya, menipu dalam artian apa yang nampak di harapan kita ini besok lusa, ya sekalipun pada hari ini kita memilikinya, besok lusa bisa berpindah tangan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, nah puasa ini melatih kesabaran kita, ya, melatih kesabaran dari hal-hal yang mubah. Nah, tentunya kalau kita sudah terbiasa menahan diri kita dari perkara-perkara yang mubah, maka menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun itu lebih kuat lagi, ya. Ketika ulama kita menjelaskan bahwasanya bentuk kesabaran itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menghindari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam melaksanakan ibadah puasa ada atau terkandung dalam ibadah puasa itu. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya, puasa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dalam menjalani ibadah puasa itu. Sekali mungkin kita yang merasakan lapar dan dahaga. Tapi kita bersabar dalam melaksanakannya. Kemudian bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita pun berupaya untuk menghindari berbagai macam akhlak-akhlak yang tidak baik seperti tadi, ya. Perkataan bohong, ya, dan segala macam bentuk kemaksiatan kita hindari selama bulan suci Ramadan, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas kalau kita melaksanakan ibadah puasa, sudah takdir Allah bahwasanya kalau orang tidak makan dan minum seharian, dia akan merasakan lapar dan dahaga. Dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun bersabar menghadapi hal tersebut. Nah, disinilah jiwa kita tertempa, ya, dalam menghadapi 3 kondisi kesabaran ini, dan itu bisa kita terapkan di kondisi-kondisi yang lain. Nah, seperti itu. Itu juga yang kedisiplinan dalam hidup kita, ya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu membentuk kita untuk disiplin, mulai dari bangunnya misalnya. Kita bangun, ya, sebelum subuh sudah bangun, kita bangun makan sahur, ya. Nah, ini kalau kita jaga akan menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan, ya. Kebiasaan kita bangun sebelum salat subuh, ya. Sekali mungkin tidak berpuasa, kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk melaksanakan ibadah salat tahajud, misalnya menghadapkan diri kepada Allah, bermunajat kepadanya sebelum masuk waktu salat subuh, ya. Ya, begitu juga dari sisi-sisi yang lain, ya, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ya, puasa atau bulan Ramadan ini secara umum, ya, membantu kita untuk mengkondisikan keseharian kita untuk bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Itu dengan mengatur waktu kita untuk melaksanakan salat-salat sunnah, ya, ada salat rawatib, ada salat duha, dan salat-salat sunnah yang lain. Begitu juga dengan mengatur waktu kita sebagaimana supaya kita bisa maksimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada waktu kita untuk membaca Al-Quran, ada waktu kita untuk mentadabburi isi Al-Quran, ada waktu kita mungkin juga untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, sekalipun sedikit demi sedikit, 1 ayat per hari atau 2 ayat per hari itu tidak masalah. Ya, karena Rasulullah SAW itu menyukai amalannya sekalipun sedikit, tapi kita continue di atasnya, istiqomah di atasnya. Beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang continue, berkesinambungan, istiqamah sekalipun sedikit, ya, tapi kita bisa lakukannya sedikit-sedikit dan komitmen di atasnya, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bulan Ramadan merupakan bulan tersebarnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan Ramadan dikatakan bulan tersebarnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini orang Islam terpacu dan termotivasi untuk banyak bersedekah, apalagi memberikan buka puasa kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ini merupakan satu keberkahan tersendiri dari bulan Ramadan tersebut. Ya. Maka orang-orang yang mungkin sebelum bulan Ramadan memiliki banyak kekurangan dari sisi rezeki, dengan datangnya bulan Ramadan ini mereka mendapatkan banyak manfaat dari pemberian orang-orang yang berkecukupan atau bahkan berkelebihan dari sisi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mendapatkan berkah daripada takjil atau
orang-orang yang memberikan buka puasa. Ya, dan orang yang memberikan buka puasa pun itu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'ah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa. Jadi orang yang memberikan buka puasa itu, di samping dia mendapatkan pahala puasanya sendiri, dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuka puasa itu. Ya. Dan itu pun tidak mengurangi pahalanya orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam artian, orang yang memberikan buka puasa itu tidak mengambil pahalanya orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang lain, yang nilainya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Ini juga sekali lagi keberkahan tersendiri. Baik orang yang melakukan ibadah puasa itu ketika dia mendapatkan sedekah dengan membuka puasanya, atau dia membatalkan puasanya dengan berbuka puasa dari pemberian orang-orang yang bersedekah ketika itu. Di sisi lain juga orang yang berikan buka puasa pun itu akan mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau ada orang yang berikan buka puasa kepada 10 orang misalnya dalam satu hari, ya maka dia mendapatkan pahala 10 puasa. Ya, kalau 100 orang maka dia mendapatkan pahala 100 puasa. Nah, itu keutamaannya. Nah, ini yang keutamaan seperti inilah yang memberikan motivasi kepada orang untuk senantiasa berderma, ya, bersedekah supaya kebaikan itu tersebar di kalangan umat Islam. Selanjutnya, bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya terbuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan kata Rasulullah SAW, para syaitan itu dibelenggu atau diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini disinyalir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan, ya, atau para syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak leluasa menggoda anak Adam. Nah, di sini kalau kita mencermati hadis ini, maka ini perlu pemahaman yang baik, ya, karena orang akan bertanya-tanya, ya, kalau datang bulan Ramadan kemudian Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kenapa? Karena hari ini belum ada orang yang masuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada juga yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya nanti di akhirat, setelah terjadi hari kiamat, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan yang namanya pengadilan. Setelah pengadilan itulah, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan siapa yang berhak masuk ke dalam surga, siapa yang berhak masuk ke dalam neraka. Lalu apa faedahnya? Ya, kenapa Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka? Nah, yang pertama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Allah sudah ciptakan. Allah sudah persiapkan untuk hamba-hambanya. Baik surga itu disiapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya. Yang kedua, ini untuk memberikan motivasi kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, ya, Allah membuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman bahwasanya ketika dibuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya dia termotivasi untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika dikatakan datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu neraka,
ini juga memberikan semacam stressing kepada hamba-hambanya, ya, bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Maka jangan sampai kita mengetuk pintu-pintu neraka itu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang sudah tertutup di bulan itu pintu neraka jangan diketuk lagi dengan berketerusan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus memberikan motivasi kepada kita manfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Wasuffidatis syayatin. Nah, dikatakan bahwasanya syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi polemik. Ya, kenapa? Karena ternyata bulan Ramadan itu banyak orang yang berketerusan dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Padahal syaitan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan para ulama kita, di antara mereka ada yang mengatakan, kenapa masih banyak hamba Allah yang berketerusan dalam kemaksiatan kepada Allah sekalipun datang bulan Ramadan? Karena yang diikat itu adalah maradatus syaitan, para pemimpin-pemimpin syaitan. Adapun anak buahnya masih berkeliaran. Nah, itulah yang dikatakan itu yang menggoda anak Adam sehingga mereka berketerusan dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan bahwasanya bahkan sekalipun yang namanya semua syaitan itu diikat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian syaitan yang berbentuk jin tidak leluasa menggoda anak Adam, tapi ada juga syaitan yang berbentuk manusia. Itulah yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, di sini juga karena sekalipun syaitan itu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kenapa orang masih terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dalam diri manusia itu sudah ada potensi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak ada syaitan. Ini disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Ya. Allah Subhanahu wa firman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu fujur, kedurhakaannya dan ketakwaannya. Ya, artinya ketika Allah menyempurnakan jiwa kita, itu setelah Allah menyiapkan ruh ke dalam diri kita, maka terciptalah yang namanya jiwa itu. Allah sempurnakan jiwa itu, lalu Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu. Maksudnya ke dalam diri kita. Karena hakikat daripada diri kita itu adalah jiwa. Itulah diri kita. Jiwa kita, itulah hakikat diri kita, dan itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, adapun fisik kita ini, jasad kita, itu bukan hakikat diri kita. Dia hanya casing. Ya, hanya casing yang dipakai. Yang kita rawat tiap hari, ya. Tidak boleh ada luka, tidak boleh ada sakit. Ya, bahkan kalau sakit kita berupaya untuk mencari obatnya ke sana kemari. Nah, itu fisik kita, itu nanti pada hari kiamat itu akan menjadi saksi atas segala perbuatan kita di permukaan bumi ini. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab di hadapan Allah, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah jiwa kita, karena itulah hakikat diri kita. Ya. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nanti pada hari kiamat itu, kata Allah Taala, pada hari ini setiap jiwa itu akan diberikan balasannya dan Allah tidak akan menzalimi satupun jiwa itu. Ya. Nah, itu diri kita. Nah, banyak orang yang ketika jiwanya sakit, perlakuannya beda ketika fisiknya sakit. Ya. Pada hari ini kita lihat bagaimana manusia ketika mengidap penyakit dalam fisiknya. Ya, ketika dia merasakan sakit pada kepalanya, sakit pada perutnya, apalagi kalau sakitnya adalah sakit yang dianggap sangat berbahaya, kronis, apalagi kalau komplikasi, maka dia akan kesana kemari mencari obatnya. Bahkan rela untuk mengeluarkan harta benda berapa saja, yang penting untuk mendapatkan yang namanya kesehatan itu. Tapi ketika seorang hamba sakit jiwanya, sakit hatinya, bahkan mungkin penyakitnya sudah komplikasi, berbagai macam penyakit bercokol dalam hatinya, ada penyakit dengki, hasad, iri hati, pendendam, ketagaburan, kesombongan, dan seterusnya, dia tidak pernah mencari obatnya. Nah, itulah kekurangan. Padahal nanti akhirat yang akan
datang kepada Allah bertanggung jawab di hadapannya itu adalah sang batin itu, sang jiwa itu yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW atau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti pada hari kiamat yang bermanfaat itu adalah orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu tidak lagi bermanfaat yang namanya harta benda dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ya. Maka hati yang selamat inilah yang perlu kita jaga jiwa kita, ya. Sekalipun semua orang, tak peduli siapapun dia, ya, mau ustadz, mau ulama, mau kiai, apalagi orang biasa, itu punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan kebaikan, punya juga kecenderungan untuk melakukan kejahatan, keburukan. Ya, kecuali Nabi kita Rasulullah SAW memang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita punya dua kecenderungan ini. Nah, sekalipun sebenarnya tidak ada syaitan, maka jiwa kita itu memiliki dua potensi ini. Ada potensi untuk berbuat kebaikan, ada potensi untuk berbuat fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu ada potensi untuk berbuat fujur, kedurhakaan, dan ada potensi untuk berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kemana kita cenderung, ya. Tapi Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Ya, mengotori jiwa dengan apa? Dengan memasukkan ke dalam hati akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang buruk, ya. Kayak tadi itu ya, dengki, iri hati, kemudian takabur, ada kesombongan di dalamnya, pendendam dan seterusnya. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Ya, tapi bukan sekarang ini membahas masalah seperti itu ya. Tapi intinya, ya, kenapa dikatakan para syaitan itu telah dibelenggu di bulan Ramadan, tapi ternyata ada yang berketerusan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah ini, ya. Seandainya syaitan pun dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sang hamba itu masih memiliki karakter yang buruk dalam hatinya, itu tetap akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan itu untuk mengurangi godaan-godaan daripada syaitan, dan jiwa kita pun dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kondisi yang berbeda di dua bulan Ramadan. Ya, di mana kalau datang bulan Ramadan semangat kita beribadah itu luar biasa. Maka manfaatkan momen kita itu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena satu malam itu kalau kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menambah umur kita sebanyak 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau kita konversi ke dalam tahun itu lebih dari 83 tahun, akan hampir 84 tahun. 1000 bulan, ya. Dan ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Rasulullah itu adalah umat yang pendek-pendek umurnya. Sementara umat terdahulu itu banyak yang panjang-panjang umurnya. Sehingga kalau ada di antara umat terdahulu itu memaksimalkan umurnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang antara mereka ada yang sampai ribuan umurnya, ribuan tahun, ya minimal ratusan tahun, maka umat Rasulullah SAW itu tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Maka dengan keberkahan daripada satu malam ini, Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan kepada umat ini. Bayangkan satu malam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun. Maka lebih baik daripada 1000 tahun. Nah, kalau kita mendapatkan keutamaan itu yang disebutkan dalam Al-Qur'annya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 tahun. Kalau kita mendapatkannya satu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah kita ya mendapatkan keutamaan selama 83 tahun. Kalau kita misalnya
eh, tiap tahun mendapatkan keutamaan malam itu, maka tiap tahun sudah bertambah 83 tahun. Kalau selama 10 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita mendapatkan umur tambahan itu 830 tahun lebih. Nah, itu luar biasa. Nah, kita manfaatkan malam itu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang terakhir, ya, bulan Ramadan merupakan bulan dengan 1000 manfaat buat tubuh dan fisik kita. Ya, dan ini sudah disepakati oleh para medis, ya, bahwasanya puasa merupakan salah satu wasilah untuk menjadi hal yang bisa kita tempuh untuk menjaga kesehatan kita. Ya, sekalipun ini bukan tujuan, ya, tapi ini merupakan salah satu hikmah di balik melaksanakan ibadah puasa itu. Ada Rasulullah atau dalam sebuah hadis, sekalipun hadisnya hadis yang lemah, ya, sumu tasihu, ya, berpuasa kalian maka kalian akan sehat, ya, ini hadis yang lemah tapi maknanya benar, ya, dan disepakati oleh para ahli medis, ya, bahwasanya dengan berpuasa itu maka akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi tubuh dan fisik seorang hamba. Nah, saya kira ini beberapa hal. Nah, kita lihat hanya katanya sampai jam 10 ya, jam 10. Hanya akan kalau lewat 6 menit, ya. Saya kira itu demikian. Kalau misalnya saya jawab. Allah Taala alam. Ini. Tadi materi yang disampaikan oleh kita, mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan satu pertanyaan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Kalau misalnya Ikhwan, silakan langsung aktifkan fitur raise hand. Kalau misalnya Akhwat, mungkin bisa dikirim melalui kolom chat. Ya, ini Ustaz, ada satu pertanyaan dari kita, dari Alif Ahmad Al-Fatih. Ya, minta motivasinya Ustaz untuk beramal soleh. Minta motivasi untuk beramal soleh. Ya, motivasi untuk beramal soleh. Apa yang bisa membuat kita lebih semangat dalam melaksanakan amal soleh? Ya, yang pertama tentunya kita perlu untuk memperdalam ilmu kita, menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu akan membantu kita untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan amal soleh itu. Nah, semakin kita memperkuat keilmuan itu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ya, pembahasan tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang kehidupan akhirat, itu akan membantu kita untuk senantiasa termotivasi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengetahui tujuan daripada penciptaan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sebetulnya seorang muslim untuk senantiasa menjadi pengabdi, ya, pengabdi istilahnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari bahwasanya seandainya hidup kita pun kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidaklah sedikit pun bisa membalas nikmat Allah kepada kita. Artinya ibadah nikmat Allah yang diberikan kepada kita terlalu besar dibandingkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita senantiasa berupaya untuk mencari atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan amal soleh itu. Ya, seperti itu. Banyak lain sebenarnya ya, tapi waktu kita yang terbatas. Mungkin ada yang lain, Bayan?
Demikian tadi jawaban yang disampaikan oleh Ustaz kita. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan untuk satu pertanyaan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh peserta karena tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu kita. Insya Allah mungkin dari pertanyaan yang masuk bisa ditanyakan. Kalau misalnya masih ada kaitan dengan materi yang kedua, bisa ditanyakan dengan pemateri yang kedua. Baik, dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhir pula sesi pertama atau materi pertama yang disampaikan oleh Ustaz kita. Sekali lagi kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup sesi materi pertama dengan membaca doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Selanjutnya kalau gitu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sosialisasi SRPA atau Semarak Ramadan Putih Abu-Abu yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia SRPA, yaitu Ustaz Abdul Fauzan. Sembari kita menunggu materi yang kedua, materi kita bergabung, insya Allah kita akan mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia SRPA Ustaz Abdul Fauzan. Kepada beliau kami persilakan. Tapi sebelumnya kalau itu saya mau pamit, ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Afwan Ustaz. Berbahagia sekali saya hari ini akan mendapatkan sesi bersilaturahmi kepada para peserta ikhwah akhwat, ya. Luar biasa ini peserta Smart Spirit of Ramadan for Teens, ya. Ini merupakan program rutin di Hilmi, ya, Hilmi Pusat, alhamdulillah. Dan insya Allah Ramadan ini kita punya kesempatan, punya peluang besar untuk Ramadan kita lebih baik lagi, yaitu program Semarak Ramadan Putih Abu-Abu, ya. Jadi Hilmi insya Allah akan mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, ya, yang kami singkat SRPA, Semarak Ramadan Putih Abu-Abu. Yang dimana di sini insya Allah